Nanti sisanya dari Renika itu ada kardio sama muskulo sama skeletal. Terus aku mau jelasin terkait nanti untuk ujiannya itu gimana. Ujiannya itu nanti teman-teman bisa dapat dari 6 dari salah satu lintingan yang teman-teman kasih apa ya, dikasih sama laboran. Bisa jadi nanti teman-teman langsung ditunjuk atau nanti teman-teman ambil lintingan gitu. Nanti setiap waktu bel berbunyi 5 menit, nanti teman-teman setiap 6 orang atau 5 orang masuk ke ruangan sesuai apa ya yang teman-teman dapetin gitu. Habis itu nanti dikasih soal, bisa soal entah suruh nunjuk atau suruh nulis gitu. Paham? Paham. Oke. Udah paham atau ada yang mau ditanyain? Ada? Cukup? Oke, berarti sekarang kita lanjut belajar terkait neuron. Nah, teman-teman, aku mau tanya, neuron kemarin apa? Saraf. Nah, kalau syaraf itu berarti berhubungan dengan Otak. Kemarin bahasa medisnya otak apa? Apa? Cephalon atau jangan sampai bilang kranium atau kranial ya. Kalau kranial itu di bagian kepalanya atau tengkoraknya di sini. Yang waktu itu pertama kali banget kita ajarin kranial. Jadi di dalam sistem otak atau sistem ini tuh ada beberapa sebenarnya, nggak hanya di otak teman-teman. Jadi untuk sistem syaraf itu ada juga. Yang pertama ada sistem syaraf tepi sama sistem syaraf pusat. Tapi kalau misal sistem syaraf pusat itu berhubungan dengan otak. Tapi kalau misal sistem syaraf tepi itu berhubungan dengan sistem syaraf spinalis sama sistem syaraf kranialis. Tapi kita mau belajar di otaknya. Gitu. Udah siap tulisan? Nah, di sini teman-teman kemarin kalau misal kita belajar, kalau misal otak besar itu namanya apa? Cerebrum. Kemarin cerebrum dibagi jadi berapa lobus? 4. Ada lobus apa aja? Frontalis di mana? 4. Ya, habis itu? Habis itu? Habis itu yang dekat-dekat telinga? Temporalis. Sekarang teman-teman tinggal ke fungsinya. Aku minta tolong banget nanti buat belajar neuron, teman-teman belajarin letaknya di mana, habis itu belajarin fungsinya apa. Oke? Nah, pertama kita ke frontalis. Frontalis itu fungsinya buat apa sih teman-teman? Udah belajar atau belum nih? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Coba bukunya dibaca. Aktivitas motorik. Nah, aktivitas motorik volunteer. Kemarin volunteer secara sadar atau tidak sadar? Sadar. Ya, berarti kalau contoh sadar itu yang apa? Nah, menggerakkan tangan, menulis, terus sama berlari, membaca itu berarti teman-teman secara sadar untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misal nggak sadar, itu ketika ada kayak gerakan peristaltik usus, terus atau yang ada di dalam organ anggota tubuh kita yang bekerja, karena kita nggak sadar bahwa anggota itu tuh bagian usus kita tuh udah kayak gerak-gerak sendiri gitu, kita nggak sadar. Tapi kalau misal kita secara sadar, kayak kita sadar untuk melakukan sesuatu, misal kita sadar untuk duduk atau menggerakkan anggota tubuh kita gitu. Mudeng? Kecepatan nggak? Kalau misal kecepatan bilang ya. Terus habis itu tadi selain untuk gerakan motorik volunteer itu apa lagi? Kemampuan berbicara. Nah, ada kemampuan bicara dan juga elaborasi pikiran. Jadi di dalam frontalis ini teman-teman fokuskan aja pada gerakan motoriknya volunteer, jangan kebalik, jangan involunteer. Habis itu ada elaborasi pikirannya. Setelah itu tadi ada kemampuan berbicara. Oke, habis itu nanti tinggal aku ulangin lagi sampai teman-teman benar-benar hafal. Terus habis itu parietal itu apa fungsinya? Nah, untuk sensorik ya. Nah, kalau sensorik itu apa aja? Panas, dingin, terus Nyeri. tekanan, terus ya? Nyeri, sentuhan. Nah, di sini kalau sensorik itu biasanya berhubungan dengan suhu tubuh kita, baik dingin, panas maupun rangsangan, maupun teman-teman itu terkena cubitan gitu. Itu berarti rangsangan sensorik teman-teman yang akan nyadar langsung itu tuh di bagian itu syaraf yang ini. Tadi apa? Takut aku balik. Jadi kan ada frontalis, parietalis, occipitalis sama temporalis.
Habis itu kita mundur ke belakang. Occipitalis. Occipitalis itu fungsinya buat penglihatan atau visual. Berarti kalau misal bagian otak belakang teman-teman itu amit-amitnya itu kecelakaan atau gegar otak, itu berarti bisa mengakibatkan Buta. kebutaan gitu. Terus habis itu yang di sini Temporal. temporalis dekat dengan Telinga. telinga apa kemarin? Menerima rasa. Sorry, Suara. ular atau A? Auditor. Gitu. Baik. Terus kalau misal ini berarti kalau dekat dengan telinga berarti buat Mendengar. mendengar atau auditori. Auditori. Gitu. Sekarang aku ulangin lagi tapi aku tunjuk nama. Namanya jangan di itu. Risha. Aku mau tanya Riz, lobus yang di bagian parietal fungsinya itu di mana? Letaknya di mana? Fungsinya apa? Letaknya di mana? Ya sensasi atau sensori. Kalau sensori apa aja? Oke. Terus habis itu yang lain, yang laki-laki tapi Bayu. Aku mau tanya, Bayu, occipitalis itu di mana? Terus fungsinya dari bagian lobus occipitalis apa? Occipitalis itu di belakang. Di belakang, tunjukin belakangnya mana? Nah, di bagian sini. Fungsinya buat apa? Buat visual atau penglihatan. Oke, berarti kalau misal di sininya itu kecelakaan atau terkena gegar otak akan terjadi? Buta. Oke. Ada yang mau lagi? Ada yang mau bersedia buat ditunjuk nggak? Oke, aku ini yang terakhir, berarti lobus udah. Berarti selanjutnya kita akan belajar terkait korteks cerebrum. Di sini tuh korteks teman-teman, di situ ada korteks kan. Nah, korteks itu bagian permukaan dari cerebrum. Ini namanya korteks. Di situ fungsi yang ditebelin apa aja? Persepsi sensori. Terus habis itu satunya lagi Kontrol gerakan sadar. Nah, secara sadar berarti habis kayak berbanding lurus dengan yang frontalis juga kayak hampir sama. Kalau yang di sini cerebral, buat korteks cerebral, itu tadi fungsinya buat bagian sensori, berarti terkait keseimbangan tubuhnya kita, dimana dari suhunya, rangsangan suhu, terus kemudian ada dingin, panas gitu. Itu buat korteks cerebrum. Terus habis itu kita menuju ke hipotalamus, teman-teman. Hipotalamus kemarin yang paling aku tekanin itu apa? Kalau hipotalamus keseimbangan tubuh. Berarti kalau misal contohnya ada yang tahu? Betul banget. Nah, kalau misal ketika tiba-tiba kita itu merasa haus, kita itu ingin minum. Terus kalau misal tiba-tiba kandung kemihnya kita penuh, berarti kita mau pipis gitu. Jadi kayak keseimbangan tubuh kita tuh udah sadar bahwa kita tuh nggak inkontinensia urin, kayak kita udah tahu mau pipis, kita udah tahu dehidrasi. Kalau inkontinensia urin itu kayak nggak sadar kita tiba-tiba mau pipis gitu. Udah diajarin inkontinensia urin? Belum ya? Dan nanti kalau misal teman-teman belajar lagi ada retensi urin, terus inkontinensia urin kalau udah semesternya nambah lagi gitu. Terus habis itu kita akan belajar terkait hemisfer. Teman-teman kemarin hemisfer itu apa? Belahan otak. Nah, hemisfer itu belahan otak atau yang membagi secara simetris antara kanan dan kiri. Teman-teman, kemarin kalau yang kanan itu tentang apa aja? Menonjol dalam Keterampilan. Terus keterampilan, kreativitas teman-teman. Habis itu warna. Jadi itu di dalam hemisfer kanan itu tuh bukan yang kayak terkait pikiran ataupun pintar matematika atau dan lain-lain, tapi kalau yang di kanan itu tuh kayak lebih memfokuskan terhadap keterampilan kita. Misal kita suka gambar, nah berarti itu ada visual sama gambarnya yang kita pengaruhi di hemisfer kanan. Teman-teman suka warna,
kalau kita menggambar kan kita tahu warna apa sih yang kita sukai, habis itu kreativitas kita yang kita jalani itu apa gitu. Jadi yang hemisfer kanan itu tujuannya buat kreativitasnya kita, keterampilan kita dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau misal hemisfer kiri di situ apa? Apa? Berpikir. Terus habis itu penalaran. Nah, jadi ada sekuensial. Sekuensial waktu itu ditulis nggak apa? Nah, kalau sekuensial kan urutan-urutan yang teratur. Jadi itu kalau yang di hemisfer kiri, teman-teman yang suka matematika itu berarti hemisfer kirinya itu kayak lebih digunakannya lebih banyak gitu. Kalau yang di sini kan lebih ke dia mungkin suka gambar gitu. Kalau yang di sini itu mungkin kemampuan dalam matematikanya atau sistem pusat dalam matematikanya itu pinter banget gitu. Terus habis itu ada penalaran juga, angka-angka, terus kemampuan teman-teman dalam secara logis dan analitis. Misal kalau teman-teman itu ada filosofi. Filosofi itu kan biasanya mengandung makna yang tersirat ya. Nah, berarti kan kalau tersirat kita harus ada analisis secara mendalam atau menyeluruh dan juga logisnya kita berdasarkan penalaran yang berdasarkan logika kita. Terus ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita kan akan melakukan pembuatan keputusan. Nah, di situ hemisfer kiri yang akan berfungsi gitu. Oke? Sekarang aku nanya ke teman-teman, untuk hemisfer di bagian kanan itu fungsinya buat apa? Warna. Oke, di sini aku tekenin teman-teman minimal banget 3 tahu fungsi hemisfer kanan. 3 fungsi dari hemisfer kanan. Minimal loh, minimal. Nanti untuk suka-sukanya pertanyaannya terserah loh. Gitu. Terus habis itu teman-teman untuk hemisfer kiri itu fungsinya buat apa? Sekuensial, terus verbal, sama ini satu lagi bahasa teman-teman. Kalau bahasa bisa membaca atau menulis. Itu ada di sana. Aduh. Kalau hemisfer kanan kreativitas, keterampilan. Di sini teman-teman, tadi kan untuk kalau otak besar itu cerebrum. Kalau otak kecil itu cerebrum. Nah, kalau fungsi dari otak kecil kalau di dalam perincian yang aku kasih itu apa? Mempertahankan keseimbangan teman-teman. Kalau misal tiba-tiba teman-teman itu lemas, terus tiba-tiba mau pingsan, itu berarti kadang-kadang ada di bagian otak kecil kita yang bermasalah gitu. Otak kecil bagian sini ya. Makanya kadang-kadang kalau otak kecil kita itu terkena sesuatu itu justru malah lebih bahaya gitu. Karena kadang-kadang karena ada perdarahan di dalam itu justru lebih berbahaya daripada ada perdarahan di luar. Karena kalau perdarahan di dalam itu berarti otomatis ada cedera yang biasanya itu kalau perdarahan di bagian otak bakalan ada keluar darah di telinga ataupun keluar darah di hidung. Berarti itu biasanya ada perdarahan di bagian otak. Terus habis itu kalau batang otak ya. Kalau batang otak itu ada 3 teman-teman. Waktu itu teman-teman nulis nggak? 3 itu apa aja? Otak tengah, terus ada pons, terus ada medulla oblongata. Waktu itu ditulis nggak fungsi dari medulla oblongata? Tulis. Ya, berarti sistem fungsi pada bagian respirasi dan juga kardiovaskular. Makanya di sini kita saling berhubungan. Nanti kan kita ajarin di bagian kardiovaskular juga, terus juga di bagian respirasi. Terus kalau misal yang di bagian pons, nah sebagai jalur motorik utama kita. Berarti kalau motorik itu berarti berhubungan dengan gerakan gitu. Itu berarti sebagai sumber jalur masuk utama kita untuk melakukan gerakan gitu. Terus habis itu otak tengah ada yang ditulis, ada yang nulis dari otak tengahnya. Kalau belum ditulis nih minta tolong buat ditulis. Kalau otak tengah itu tuh sebagai sistem aktivasi.
Apa di sih? sini kalau misal di bagian sistem limbik, untuk sistem limbik itu sebenarnya banyak teman-teman, ada talamus, hipotalamus, terus ada amigdala dan lain-lain. Tapi di sini aku cuma mau mengeluarin yang ada di print-printan yang teman-teman buat, jadi minta tolong banget buat nanti anatomi dipelajarin aja di bagian situ. Nanti kalau misal sekiranya ada pertanyaan boleh aja tanya gitu.